Makanya dulu saya pernah punya rumah makan selama 4 tahun. Namanya Cita Rasa ini. Oh, Cita Rasa. Jadi asal usulnya Cita Rasa ini memang cita-citanya punya rumah makan. Lah rasa karena kaitannya olahan makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ceki di Jalan-Jalan Desa, Tilik Sedulur yang punya usaha. Kali ini saya ada di perumahan Taman Asri, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Jalan-jalan ke desa, kolaborasi asik bareng-bareng antara Komite Ekonomi Kreatif, Kabar Pemalang, dan Radio Persada Pemalang. Tilik Sedulur yang punya usaha-usahanya kayak apa aja sudah penasaran? Ayo kita langsung jalan-jalan saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kanjeng Sunan Derajat. Nggih, Lengkapnya sih tentang apa? Derajat Santosa. Oh siap, Nggih. Bapak Derajat. Yang Santosa. mriki manggilnya Sunan Derajat. Widih gawat Teo ya, gawat ya. Monggo. Lagi ada acara apa ini? kira-kira? Kumpul-kumpul di sini. Kumpul-kumpul. Ini biasa grup UMKM. Wow. Sharing-sharing. Oh begitu. Ya, olahan makanan. Olahan makanan. Coba kita lihat dulu Cita Rasa Sunan Derajat. Ini berarti gudangnya makanan ini. Ya. Nanti kita akan ngobrol banyak, Pak. Monggo, biar anak kita duduk di sana. Oke. Monggo. Baik, sahabat Kabar Pemalang, kita sudah bersama ini terkenalnya Bapak Sunan Derajat. Kamu ngapal jenenge asli nih. Karena kita biasa dipanggil dan kita biasa menyapa manggil Bapak Sunan Derajat. Iya. Kalau menyebut nama aslinya agak repot. Betul. Nggak hafal. Pakai nama yang tren. Pakai nama yang tren. Orangnya itu cukup terkenal. Cukup lumayan, apalagi produk-produknya gitu ya. Ini simpelnya begini, Pak. Saya manggil Pak aja ya biar santai, Pak. Yeah. Sebenarnya ini apa, Pak? Bisnisnya itu bisnis catering, bisnis kuliner, atau apa segala macam yang sifatnya makanan itu jalan gitu. Ini dari awal itu kami sebenarnya kan jualan kayak jenis goreng-gorengan. Oh, gitu. Awalnya itu tahun 2000. Tahun 2000. Semenjak saya singgah di sini, bagaimana nih saya hidup di kota, cari pendapatan, penambahan biar ada tambahan pendapatan. Terus jual gorengan. Nah, gorengan ini sejenis krekes telur. Oh, krekes. Jadi yang pakai ragut di tengahnya ada telurnya. Dulu saya titipkan di toko Gita Mas, toko Parimas, dan semua toko-toko China yang ada di Pemalang. Tapi alhamdulillah seiring waktu yang berjalan hanya 2 toko yang omsetnya bisa dijagerkan untuk hidup, untuk menambah pendapatan. Nah, terus selang beberapa tahun, sampai tahun 2003 karena kuliner itu gorengan itu kan saya titip, habis itu kan sudah ada waktu kosong. Nah, saya nyambi marketing. Marketing sepeda motor Yamaha. Jadi sales. Nah, jadi sales. Itu tahun itu cuman saya sendiri. Dari tahun 2003 sampai 2007. Itu saya sendirian. Makanya alhamdulillah itu lancar dan menghasilkan. Ya, jadi begini. Dapat ya, jadi ini itu. Nah, setelah itu selama saya marketing itu karena punya uang, punya cita-cita ingin buka rumah makan. Makanya dulu saya pernah punya rumah makan selama 4 tahun. Namanya Cita Rasa ini. Cita Rasa. Jadi asal usulnya Cita Rasa ini memang cita-citanya punya rumah makan. Lah rasa karena kaitannya olahan makanan. Walah, gitu. Berarti memang tadi disinggung ke kota
nyari penghasilan, emang asalnya dari mana gitu Pak? Asalnya dari kampung. Dari kampung Iya. gitu. Kampungnya jauhan di sana dekat pantai. Wow. Itu tepatnya Desa Loneng, Kecamatan Tarukan. Nah, terus singgah ke Hijrah kota. ke kota Iya. gitu kan. Jujur saja, orang kamu tapi malas hidup di kampung. Mentalnya secen gitu. Ya, Kon itu. macul sungkan. Bukan. Karena saya pribadi senang bergaul dengan orang lain, luar daerah, jadi kan tambah pengalaman. Tambah pengalaman. Pernah misalnya tetangga orang Blitar, tetangga orang Jawa Barat, jadi tahu karakteristik orang masing-masing itu. Nah, berarti pertama kali merantau kan bisa disimpulkan kan dari ceritanya Bapak itu tadi kayaknya belum ketemu jalan untuk kerja kan. Iya. Makanya iseng bikin jajan tadi, jajan atau tempe gorengan itu Iya. tadi Nah. biar bisa survive lah minimal ya, bisa makan segala macam gitu. Iya, dan gorengan itu bukan sekedar gorengan Mas, jadi gorengan crackers telur yang buat untuk snack kabupaten. Jadi Oh gitu. tahu sakura yang si telur puyuh, itu terus lumpia itu. Berarti awalnya dari gorengan itu tadi, Iya. produk pertamanya. Iya, produk itu Terus pertama. merambah, tadi diceritakan merambah jadi warung makan. Iya. Berarti dari satu produk itu ditambah kerjaan sampingan jadi Iya. sales, Iya. bisa jadi rumah makan. Rumah makan. Iki lho, gorengan jadi rumah makan gitu. Nah, Iki itu. sakti gitu. Dodol gorengan tuh jadi rumah makan. Nah, Nah. dari rumah makan itu bertahan 4 tahun. 4 tahun. Kok 4 tahun, Pak? Tutup terus piye terus? Ya, karena gini, jadi saya buka rumah makan, itu tahun pertama lancar, kedua lancar. Nah, tambah ke sini yang nggak kuat itu biasa kan, kalau rumah makan itu sifatnya kontrak, laku, pengunjungnya banyak, yang punya rumah menaikkan. Nah, itu. Dikalahin dong kono. Nah, itu. Dari misalnya 8 juta, 10, Dulu pajak langsung aja. 15. Ya wis mumet nih. Nah, 15 juta itu kan saya mikir, loh, itu senilai sepeda motor. Iya. 1 tahun saya tidur di pinggir jalan di warung itu sebentar. Nah, lebih baik saya mundur, saya nggak ngontrak. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah itu. Lah pulang ke rumah itu, ya kita tetap berjualan, gorengan tetap jalan, dan jualan sama lain-lainnya itu titip menambah penitipan. Nambah tempat yang Tempat, dititipkan. iya, iya, Tapi itu. produknya masih gorengan. Masih gorengan, nah gitu, kembali lagi ke gorengan, gitu. Nah, terus saya titipan di toko ada 2, punya bakul yang ngambil ke sini ada 3, Wah. yang dititipkan di lokasi perumahan 1. Satu. Itu masing-masing kalau setoran itu kayak minim 100-an, lumayan. Ya resikonya bangun malam itu jam 3, itu sudah bangun di sini jaga piket sekalian. Itu kebetulan kan di depan itu Mas. Oh. Lah, ketika warungnya tutup itu berarti pindah ke rumah yang ini. Iya, Berarti awalnya itu berarti ketika gorengan itu menghasilkan rezeki, terus jadi sampingan jadi sales motor itu Iya. jadi rumah ini. Iya. Jadi rumah ini nambah lagi jadi warung. Warung itu tuh pindah balik lagi ke sini. Balik lagi. Balik ke sini. Nah, bikin gorengannya juga di sini juga. di sini juga. Yang tadinya di warung-warung Iya. itu. Iya. Berarti warung tutup otomatis dapur pindah ke sini. Pindah sini, pindah semua. Pindah semua. Iya. Masih buka warung nggak? Di sini online. Oh, sistemnya online. Ya sekarang karena HP-nya Android, jadi Iya. ini online. Itu. Berarti praktis bisa disimpulkan starting mulai berbisnis kuliner di rumah ini berarti tahun berapa itu, Pak? 2014. 2014. Iya. Yang tadinya gorengan itu kan tempat penitipannya jadi banyak. Ya banyak. Terus ada yang ngambil. Iya. Berkembang lagi jadi apa itu tadi warung makannya jadi online. Online. Oh, Itu. dari apa ya biasanya orang pesan buat makan siang kantor Ya. segala macam. Nasi box dan Nasi sebagainya box, itu anak menerima pesanan itu. Ya semenjak ada HP Android itulah, jadi kan bisa difoto, bisa di-share, Iya. ikut di grup-grup itu. Disitulah kita mempromosikan lewat antar teman, lingkungan itu, teman sekolah itu. Berarti persis tahun berapa tadi lupa, Pak? 2014. 2014. Berarti Ya. cukup panjang ya dari tahun 2000-an. Iya. Tahun 2000 sampai 2014. Jadi boleh dibilang itu kulinernya itu dari tahun 2000 panjang sekali.
Iya bener domong Kanjeng Sunane panganan tahun 2000 total gorengan tahun 2000 bisa dadi warung ya pancen Sunane panganan. Jadi saya pribadi bersyukur dengan jualan gorengan itu bisa pernah punya buka rumah makan, gitu. berarti cita-cita sudah terlaksana. Oh, ternyata punya rumah makannya kayak gini ya gitu. Ya sebenarnya sih untuk menu itu ndak kalah dengan yang lainnya, banyak peminatnya, hanya saja kan karena kontrakan kalau terlalu tinggi kita paksakan kan kepikiran. Iya bener. Iya, sering target ibarat orang kuatnya mung sekintal ditambahi 1,5 kan jadi berat itu beban, jadi nggak rileks itu. Nah, terus ketika kembali ke rumah ini dibangun bisnis kulinernya secara online. Iya. Warungnya tutup. Berarti nama Cita Rasanya itu pindah ke bisnis online-nya dan jadi merek makanannya atau gimana? Iya. Oh, otomatis. Jadi, iya, otomatis. Yang dulu nama warung? Iya. Jadi Cita Rasa tak kembalikan lagi sini ya di stempel ya semua cap-cap produk dari kami Cita Rasa. Oh, itu. yang tadinya nama sebuah warung, Iya. sekarang menjadi branding. Branding, ya. Karena Cita Rasa cita-cita tadi sih. Jadi saya teruskan. Itu cita-cita saya kuliner. Apapun bentuknya, yang penting olahan. Iya. Itu. Nah, ini kalau bisnis kulinernya by online, berarti by order Pak, by permintaan kan? Ya. Segala macam jenis permintaan makan. Sesuai request. Sesuai requestnya, Ya. mau paket makan siang, malam, atau paket apapun Ya, bisa. ya. Nah, otomatis, nah ini yang menarik adalah si tempe ini berkembang biaknya jadi produk apa lagi nih? Jadi jajan apa jadi apa tempenya terus bertahan tempe terus sampai sekarang. Yang gorengan tadi. Ya gorengan ini tadi berarti kan jadi tadi rumah makan ya. Nah setelah rumah makan saya berkembang sini, semakin kesini kan zaman modern. Bahkan saya lihat itu warung-warung ada menu kekinian dan sebagainya lah. Saya munculnya jadi seperti ini, sosis telur, jala krepes. Ini kan menu anak muda sekarang. Nah, saya punya ide ini setelah bergabung dengan Carvide. Oh, itu. Gitu. Jadi kan ada Carvide itu. Lah, setelah masuk Carvide saya jualan ini sama nasi merah bakar. Karena semuanya nasi bakar kan banyak, tapi kan putih. Nah, saya nasi merah. Nyeleneh. Kata dobong dari abang. Nah, tapi memang beras merah. Oh, itu. beras merah. Ya, beras merah. Gitu. Itu ya. Berarti bisa dikatakan gorengan tempenya sementara nggak ada dulu. Nggak ada, ya. Sudah terganti. Berkembang, ya. Oh, berkembang. Bukan tidak ada ya. Iya, karena mengikuti situasi perkembangan betul, juga. Iya. Mengikuti situasi perkembangan dan selera pasar. Selera pasar sama anak-anak muda sekarang. Selera konsumen. Jadi anak kita zaman menyesuaikan itu. Zaman saya cah nome makan gorengan kayaknya wis kurang. ya. Gitu. Makanya berubah menjadi produknya ada Sostel dan Sarla ini. Iyalah, setelah saya masuk ke anggota Carvide, sudah jualan, lama-kelamaan saya ketemu temen, itu ketua Carvide. Waktu itu temen biasa lah, nawarin mau suruh masuk UMKM. Nah, itu kebetulan waktu itu ketemu Mas Ruby. Itu, ayo melu ke UMKM, apa UMKM? Ya kumpulan wong-wong padha bae olahan gitu. Nah, terus saya gabung namanya All Makmin, olahan makanan minuman. Itu klaster All Makmin itu. Lah, disitulah saya punya teman semakin banyak lagi. Sangat senang karena apa? Semua banyak olahan itu dan alhamdulillah tatkala waktu itu bulan puasa karena saya punya temen, nah saya jualan itu ya juga bertambah, banyak yang pesan, banyak yang cocok dengan olahan kami gitu, baik itu dari cateringnya, snacknya atau gorengan, barangkali yang rekonstruksi itu pada cocok gitu. Berarti pada posisi sekarang bisa disimpulkan dari ceritanya Bapak ini Cita Rasa itu berarti bisnis kuliner. Yang pertama itu melayani jasa catering itu kan. Secara produk sekarang produknya bisa dikatakan Sostel dan Sarla ini. Secara produknya itu yang dijual baik pesanan, baik online atau baik lapak.
Iya kan? Iya Jadi betul kayak betul. gitu. Iya iya. Lah nek sostel kan bahan bakunya sosis olahan kan, sosis yang Iya diolah. sosis ya. Nah iki sarla Pak. Yo kita bisa sarla iki opo gitu. Sarla kuwi Sarlanya apa? Aduh. orang anak-anak muda itu bilangnya sarla, boleh singkatan, sarang laba-laba. Oh, ala sarang laba-laba. Pak. Kalau saya sih jala krepes. Oh. Iya itu. Gitu. Sarang laba-laba tapi nggak ada laba-labanya. Nah itu bisa diceritain Pak. Apa sih bahan bakunya sampai akhirnya jadi sarang laba-laba? Itu bahan bakunya yang tahu itu persis istri saya itu ya. Apa boleh dipanggil? Itu. Saya barangkali salah. Kan biasanya kalau orang kan pingin, oh kau bikinnya kayak gitu. Berarti sampean tugasnya cuma marketing gitu. Ya marketing ya, asisten. Asisten. Tapi bisa diceritakan lah minimal gambaran besar ini sarla itu panganan apa itu sih? Itu jadi semua terigu itu diolah terus kasih bahan-bahan kayak susu, terus telur, gula, bahan pewarna makanan itu hanya sederhana aja, hanya di kayak kita saus, nah kita pelototkan dihubung-hubung itu aja. Nah itu nanti berbut, jadi terbentuknya seperti ini. Kayak gini. Ya ini. Oh alah. Kok iso muter-muter kayak anu? Ya karena itu tadi kan di teflon, nah diginiin. Nah nanti baru digulung. Nah gitu ini seperti ini. Kayak bangun rumah ono wesi ya. Ini kalau dikemas Mas, kalau ditata berdiri ini warna-warni ada hijau, kuning, merah, biru itu. Kalau dikemas di gelas-gelas kecil ini, kalau untuk menu lebaran kayaknya mungkin lain, apalagi gelas toplesnya yang transparan. Berarti ini masuk kategori snack atau cemilan? Cemilan. Kategori cemilan. Jadi ini cemilan kekinian. Kan biasanya kalau lebaran itu kan banyak menu-menu yang istilahnya tidak sesuai dengan tempatnya. Oke. Iya, contohnya apa? Itu yang Kongguan. Di dalamnya intip. Nah, ini ngomongin apa tadi sarla ya? Sarang laba-laba yang tidak ada laba-labanya. Iya, cuma sarangnya toh. Sarangnya aja. Iya, gitu. Itu. Ini berarti dijualnya per gimana, Pak? Ini biasanya mungkin nanti kan dikemas jadi 5 apa 6. Ya kita jual kurang lebih 10.000. Itu 10.000 isi 5 atau 6. Iya. Lah kalau sarla yang di Carvide itu yang agak gede, yang besar. Yang kayak piring. Iya, yang kayak piring nanti dibentuk mengkerucut lah. Jadi kesininya kecil, sananya megar. Kayak apa ya bahasanya? Kayak corong. Kayak corong. Iya, nanti tengahnya dikasih apa? Ada coklat. Ada coklat, kasih susu itu. Ya itu berarti sarla jenis yang bentuk yang beda. Beda. Harga sama 10. Kita pakai tak harga itu biar yang terjangkau. Jadi 10.000-an itu. Ini juga bisa dipesan. Bisa dipesan. Iya, bisa dijual online juga. Jual online. Iki pancen kanjeng dodolan iki pancen opo wae pepanganan itu dodol. Oke. Sama ini ya dulu waktu kita pernah Covid negara kita. Iya. Itu Covid yang lainnya pada keluh kesah, saya alhamdulillah jalan. Bahkan dipercaya oleh suatu instansi untuk memberi ransum pada orang-orang yang sedang isoman. Waktu itu di gedung DPR RI. Iya, paham. Alhamdulillah sehari itu 100 box. Masya Allah. Padahal selama ada isoman. Nah, itu terus terjadi PPKM. Itu ya dipercaya juga saya yang bikin. Itu suruh ngedropin nasi box. Nah, iki Pak, iki sing menarik nih. 2000 sampai 2014 sampai akhirnya dipercaya sama pemerintah dan bisnis cateringnya tetap jalan. Cemilannya online jalan, apa jalan? Iki sampean nyidame apa? Tipsnya nyidame apa? Tips dan triknya itu gimana nih buat teman-teman semuanya? Iya. Saya itu ya sebenarnya nggak nyidam, mau nggak hamil. Ibu nyidamnya apa? Hanya saya hobi jajan. Emang hobinya jajan? Hobi jajan. Bukan yang tanda kutip ya? Bukan, jajan makanan artinya. Jadi dari dulu saya itu masa kecilnya mungkin karena di desa lihat orang kok bisa beli bakso, beli makanan ini dan itu kan ngiler. Anaknya petani mau
minta uang gimana lah. Itu akhirnya suatu saat saya punya rezeki, saya pingin gitu, tak jajan utamanya bikin kuliner, jadi kan nyanding pingin makan apa, karena kita bisnis kuliner ada daging, misalnya ada kelebihan yang kita makan, itu bikin ikan ada kelebihannya makan, jadi itulah akhirnya tercapai apa yang aku cita-citakan itu. Berarti bisa dikatakan memang basicnya memang suka ngemil, suka makan, suka jajan. Makanya badannya gede. Makanya badannya gede. Tapi dari sering nyicip-nyicip itu terbesit cita-cita pengen bisnis kuliner. Iya. Awalnya cuma dari itu. Iya. Tidak punya basic apapun tentang kuliner atau apa? Kalau basic ada. Jujur aja itu semua yang ngelola itu istri saya. Jadi boganya, ilmu boganya itu istri saya. Ilmu boganya di istri. Istri saya itulah. Saya yang mendesain bagaimana caranya ini kita istilahnya kolaborasi Pak ya. Nah, berdua tapi. Jadi ilmu sama skill kita ajukan dan muncullah suatu kuliner. Itu berbagai macam. Baik itu cemilan, snack atau catering itu. Ya karena hobi makan itu tadi kan muncul kayak imajinasi bayang. Ya betul. Ini kayaknya enaknya dinginnya betul. Kebetulan dua-duanya suami istri ini saya dan istri saya itu senang hobi jajan makan. Oh ya pas lah. Nah iya. Jadi isap-isap ke sana kemari pasti. Di mana tempat pasti masuk warung. Nah, itu. Luar biasa wis. Itu tujuannya apa tadi? Wah, kok itu ada ayam kayak apa ya? Kita nyicipi, oh gini. Nah, nanti suatu ketika ada informasi, makan sana kayak ayam plekah apa ya? Kan ada ya itu ayam goreng plekah. Nah, itu plekah itu maksudnya apa? Memang ayam kalau nggak diplekahin ya nggak enak juga ya, masuk gelondongan digoreng susah. Nah, itu boleh ada trik sendiri ya seperti itu. Gitu. Ayam bakar, bukan asal dibakar. Bakar apa? Misalnya bakar aja bumbu rujak dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita bervariasi olahan kayak gitu. Oke. Tadi sudah disinggung soal diberi percaya sama pemerintah. Berarti sering kerja sama pemerintah juga. Nah, itu awalnya begini Mas. Jadi setelah saya masuk UMKM kan tahu jaringan. Saya sering ikut kumpul-kumpul raketang dipanggil oleh dinas terkait seperti di Perindak atau Bapeda. Nah di situ kan kenal sama orang-orang instansi. Nah, orang instansi terus tahu bahwa saya itu itu yang kuliner. Nah, itu kejadian itu memang udah rezeki barangkali ya. Jam 9 malam. Jadi saya sudah mapan mau tidur, ada telepon bunyi, tak angkat, ini siapa? Nah, Pak Sunan, ya Bu gimana? Saya mau pesan nasi bok untuk besok pagi bisa. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Untuk besok pagi. Untuk besok pagi jam 7 lagi suruh ngirim. Aku pikir ini apa ya? Tapi hati saya itu mantap, ini rezeki ini. Iya. Akhirnya saya, bisa Bu. Bisa ya Pak? Ya bisa Bu, siap insya Allah gitu. Jangan insya Allah siap, soalnya ini saya mendadak dan harus ada kepastian. Ya siap itu. Nah setelah siap, selesai ngomong-ngomong, tutup telepon, saya ganti ngebel bakul ayam terutama. Saya ngebel di mana, Bu ada ayam ini. Nah, pesanan ada Pak. Wes aku nggak pikir masalah harga, yang penting ada barangnya. Siap. Itu pun masih kurang. Saya pagi-pagi ke pasar Beji jam 4 untuk tukan ke sana ada betulan. Nah itulah karena sudah rezeki itu enak, nyaman, saling menyambung. Jadi apa yang saya belum persiapkan bisa ada semua. Nah, itulah mungkin Allah yang ngatur semua rezeki itu. Jadi kita tinggal melaksanakan. Pagi itu nganter, jam 8 siang tiba lagi. Nanti sekalian makan siang. Lalu makan sore. Terus? Berarti lanjut Bu, iya. Ini nanti jadwal akan keluar. Nah, tunggu aja lah. Setelah itu baru 2 hari terus muncul jadwal 1 minggu. Nah, setelah minggu terus muncul lagi minggu ke depan. Dijanjiin saya, menu jangan sampai sama selama 10 hari bisa siap. Nah, gitu. Iki Kanjeng Sunan temenanan gimana nih? Pokoknya kalau ada orang pengen apa sesuai request, soalnya saya prinsipnya siap minta apa, kita layanin itu. Oke. Nah, berarti dari cerita tadi memang awalnya bergaul antar teman, terus ketemu kelompok UMKM-nya, ketemu sama beberapa dinas terkait, ngobrol, akhirnya berjejaring, ada kesempatan untuk berbisnis secara langsung dan itu langsung diberikan servis yang baik, diberikan pelayanan yang baik, karena ini kaitannya bukan hanya produk kan, Pak Jenengan juga ada di wilayah jasa kan, bisnis.
pelayanan itu Iya, kan iya. yang membuat bertahan sampai sekarang bisa dari ceritanya mungkin karena pelayanannya itu kan, Iya. by requestnya itu Iya, kan. kata yang pesan itu, ini saya nggak ngomong sendiri ya, mereka yang ngomong katanya pesanan jenengan itu satu tepat waktu. Oke, itu ini dia. tepat waktu, disiplin, Disiplin. sesuai dengan omongannya. Misalnya menu 10 hari tidak sama, ya benar, tidak dikomplain, Iya. buktinya kayak gitu. Oh, iya. Itu dan memang segala sesuatu namanya makan yang terutama itu harus kebersihan, itu dijaga. Oke, Itu bisnis kuliner. ya, dari semua apapun makanan. Oke, Itu. berarti ini buat tadi kan mungkin bicara soal spirit ya, bicara spirit bagaimana akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Tapi lebih bisa nggak diceritakan buat spiritnya teman-teman semuanya, sahabat semua. Ini bisnis kuliner loh Pak. Artinya kita semua mungkin paham bisnis kuliner itu yang paling sangat tricky kan. Iya. Sangat tricky, perkembangannya cepet. Iya. Apa-apanya cepet, persaingannya cepet, apanya cepet. Selain bicara soal pelayanan dan kedisiplinan bahkan kebersihan, ada trik yang lain nggak Pak? Bisa dibocorin atau apalah gitu? Ya kalau trik yang lain itu satu banyak silaturahim. Oh, Ya artinya begini, kita kan punya teman. Yes. Nah teman itu kita datangin. Jadi bagaimana kabar? Kan kadang-kadang teman pun juga balik nanya, masih jualan nggak? oh, Ah, gitu. kan balik tanya, Iya. masih, oh masih, kalau masih nanti aku mau ada acara, kebetulan kan? Beneran gitu. Jadi Iya. nyambung, acara apa? Ini anak saya mau sunatan, Iya. nanti untuk selamatan, walimahan, pesen nasi bok, oh monggo lah, itu akhirnya itulah gunanya silaturahim, jadi nyambung itu. Iki teknik marketing S3 ini loh. Teknik marketing S3 ini Itu. modalnya mung dolan, Nah, dolan. golek konco, Nah. ngobrol. Ngobrol, Wes, memang seperti itu. tidak menawarkan produk, tidak menawarkan apapun, mung dolan. Betul, ya. Tapi kan nyuwun sewu ya, Iya, karena iya. orang semua sudah tahu Kanjeng Sunan, Iya. orang sudah tahu apa namanya cita rasa, Iya. orang sudah tahu Iya. bahwa bisnis kuliner ya Kanjeng Sunan. Iya. Nah bagi kita yang mengawali ini loh, yang brandingnya belum kuat, gimana Pak caranya Pak? Ya kalau yang mau awal-awal yang penting kalau sudah bismillah niat. Ya niat. Niat mau jualan, saya misalnya mau jualan ayam bakar, itu ditekuni, Tahun. telateni. Ya namanya jualan itu biasa pasang surut. Pasang surut. Ya kadang biasa coba nih orang jualan itu, nah pertama dodol mesti laris. Iya. Karena apa? Itu cobaan malah Iya, ya. karena apa? Kan yang datang temen-temennya. Iya. Iya toh? Iya. Amalah tokonya. Oh, belas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari kedua masa temennya petuku terus. Mau beli kan nggak mungkin. Iya, iya. Nah disitulah mulai kena cobaan kan. Yang tadinya 10 habis, ini 10 sisa 2. Hari berikutnya sisa 4. Hari berikutnya sisa banyak. Bahkan airnya tidak laku. Tidak laku. Lah itu cobaan. Itu gimana kita upayakan. Lah itulah harus dipertahankan, tetap kualitas dijaga, sabar. Ya sambilnya nyuwun itu. Yang namanya itu kan proses. Tetap ikhtiar ke atas Yang Maha Kuasa. Ya tidur dikurangi, jam 1:30 malam bangun. Oh, kita kan orang Islam. Iya. Kata Pak Kiai. Kata Pak Kiai. Iki mungkin lucu juga suwe-suwe ya. Ya kan sedikit dengar kalau pengajian. Ya itu seperti itu. Seimbang ya Pak ya? Seimbang itu. Gitu. Dunia akhirat itu Dunia harus akhirat. sejajar. Bisnis terus iya. timbangi ya. Orang timbangi juga salah. Makanya kadang-kadang kalau menurut Bapak Kiai itu cobaan kuliner ini gini. Nah, belum ada pesanan sergep. Sering tayang bengi sholat. Begitu ada pesanan kelalen. Karena apa? Sibuk pikirannya mau telat jamnya gimana? Begitu jadi nggak sempat. Bahkan misalnya kirim pagi pun kadang duha lewat. Nah, itulah cobaan kita. Makanya kita harus hati-hati. Jadi bagi waktu benar-benar bagi waktu. Kalau memang biasanya duha jam 7 ya kerjakan. Kalau tunda sedikit seperempat jam bingung. Karena ini gawean banyak gitu. Jadi kita selalu dikejar waktu.
Iki sakti. Ya sebenarnya nggak sakti lah, cuman hanya ketelatenan. Telaten ya. Ya, yang namanya kuliner ya kita harus berbagi dengan yang lainnya, banyak teman, banyak yang support gitu. Jadi temennya banyak. Itu dan yang penting itu kualitas itu jaga, benar-benar dijaga, tidak asal. Oke. Itu. Oke, tadi sudah disinggung soal produk Sarla ya segala macam. Ini kalau ada bisnis yang lainnya yang sifatnya catering, Mbak. Rate-nya, paket terkecilnya sampai ini? Kalau catering itu saya tergantung menunya. Kalau saya yang langsung saya ngasih paketannya itu kayak minim 20.000. Minim 20. Jadi 20.000, 25.000, 30, 35. Iya, itu. Nah, kalau prasmanan lain lagi. Iya, lebih mahal lagi karena prasmanan itu kita menjatah orang 100 itu harus double 200. Oh iya. Iya, karena kadang-kadang kita juga pernah makan kayak gitu. Iya. Yang lain ambil 1, kita ambil 2. Itu mungkin karena menunya enak itu barangkali. Jadi kita akui aja itu. Nah ini Pak, ini yang menarik kalau bicara soal produknya Sarla kayak gini kan mungkin Bapak sama Ibu selesai berdua. Iya selesai, ya. Tapi kalau sudah bicara catering berarti melibatkan banyak orang, Pak. Dan alhamdulillah karena kita mungkin sudah terdidik dari awal caranya pengolah ayam, cara ngolah ini dan sebagainya itu kami berdua. Astagfirullah. Tetap berdua. Berdua. Iya karyawan, iya tukang belanja, tukang ojek, iya sampai manajer dan owner. Ini jadi satu. Iki kanjeng temenan iki kanjeng. Sebentar. Ya. 100 box nasi. Iya. Wong loro. 2 orang. Iki sakti. Iya, Iki luar biasa. Itu. Spiritnya itu. Itu baru 100. Baru 100. Iya. Terbanyak berapa, Pak? Pernah 750 box tatkala destinasi Pulau Sari. Oh, pas event di Pulau Sari. Ya, event Pulau Sari dari dinas mana, pesan sama orang pertama, saya orang ketiga. Orang ketiga. Ya. Pak, pesan nasi box 300 awalnya. Oke, siap. Dari jadi misalnya H-2 ngomong, nah saya oke, terus habis malamnya pesan lagi tambahi 500. Ya udah 500 enggak apa-apa wes. Nah, begitu H-1 tambah lagi biar 750 sekalian bruk tadi sampean bisa. Nah, saya pikir hanya 5 menit, insya Allah bisa. Itu. Ternyata saya belanja ayam 2 karung, Mas. Ayam potong. Itu. Ya ini yang luar biasa itu 2 orang, Pak. Ya 2 orang. Luar. Iya. Aku bayangin ini angel, Pak. Sampai tetangga aja bingung. Nah itu kok pesenan terus 2 orang klodak-kladuk apa ya ora kesel. Iya itu. Sampean si nyawang be kesel apa maneh nyebut gawe gitu loh. Atau gini Pak, saya membayangkan masih bisa ke handle 2 orang karena punya pengalaman rumah makan itu. Sebenarnya belum. Hanya memperhatikan. Oh. Jadi tadi karena hobinya kan sering kuliner. Iya. Baik itu warung, rumah makan. Itu bahkan kalau ke rumah makan biasanya kan ada pesanan. Saya nggak sengaja nanyain. Ini berapa ini per box ini? Ini masak mulai jam berapa? Disitulah saya memanage waktu. Saya serap ini. Jadi mereka saya tanyain, dia jawab, saya serap ilmunya itu tadi. Yang diolah dulu yang mana? Kadang kan makanan kan ada yang sebut basi, ada tidak. Nah itu harus dipilah-pilah. Yang duluan yang mana yang dimasakin dulu itu. Berarti ya lengkap lah, ini seorang master chef itu, master marketing itu, master semuanya. Oke, karena pengalaman sering ngicip-icip, banyak ngobrol, banyak nanya, diserap, akhirnya bukan hanya memanage tentang marketing itu, tapi memanage mengolah makanannya itu penting. Malah kalau ada yang bantu atau pembantu, bingung malah itu, karena mereka banyak yang tanya. Oh iya. Ini gimana Pak ini Mas? Jadi akhirnya saya nggak konsen, buang-buang waktu. Tapi kalau sendiri misalnya, berdua, istri yang masak sana semua sudah matang, saya tinggal masukin, udah langsung. Malah enak. Dengan jalan sendiri tangan 2 ini, itu enak. Jadi. Tapi kalau ada orang lain nanyain, itu sih marahin jadi menghambat. Nah itu. Ini bener-bener paket ya. Iya. Dan saya jujur aja kerja pun pikiran juga jalan. Artinya jalan, kepikiran yang pesan. Iya. Sabar, jangan ngebel, jangan sabar itu.
Soalnya saya kan juga toilet waktu. Itu. Oh, jangan nelpon. Iya. Pernah pengalaman pahit. Pengalaman pahitnya Itu. gimana itu ceritanya? Jadi awalnya tuh saya kondisi memang nggak siap. Nggak siap. Itu, awalnya ada saudara hajatan, saya dipeseni dinas lagi. Itu ya siap oke. Itu karena oke. Pikirku kan ada saudara banyak. Pikir barangkali mau bantuin. Iya. Begitu saya oke, ya malamnya pada pulang. Nah, di situ saya bahan baru polos semua, sudah belanja, belum diapa-apain, berdua. Akhirnya nggak tidur itu orang. Nah, itu sampai dikirim jam 10 tuh sambil dredik, sungguh itu gemeteran. Karena kurang tidur capek. Iya, kurang tiduran sampai hati sembraut, akhirnya hanya jadi-jadian, ya jadi mateng, cuman hanya tidak rapi gitu. Oh, Itulah karena terlalu apa ya? Ya karena pengen diorder barangkali itu. Iya. Tapi sebenarnya andalannya itu karena saudaranya ada, banyak lah untuk bantu-bantu. tetap ya Pak, Ya artinya di luar dugaan. di luar dugaan tetap ada hal-hal Nah, yang tidak bisa kita baca, iya. yang tidak bisa kita tebak. Nah, itu. Ini luar biasa. Oke, sahabat kabar Pemalang, ini alhamdulillah sudah ketemu sama orang yang bisnis kulinernya dari tahun 2000 sekarang 2023. Ya, 23 anak kecil dari anak lahir, kecil sekarang sudah jadi sarjana, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan masih komitmen sampai detik ini Iya. berbisnis kuliner. Kuliner. Harapan ke depannya Pak, pengen ya Pak. Harapan ke depan itu ya saya memacu kuliner ini biar banyak yang tumbuh, terutama kualitas makanan dijaga. Jadi saya pun juga pingin jajan. Jadi Oh, iya. kalau orang mencicipi di tempat saya cocok, saya pun harusnya di tempat Pengen yang lain harus cocok. Iya. Gitu. Aja dong asal-asalan gitu. Itu menurut saya seperti itu. Dan yang keduanya, mudah-mudahan anak saya juga bisa ngikutin. Ya minimal bisa masak. Gitu. Tapi selama ini dia sebenarnya bisa masak, cuman kan kadang-kadang kalau pas ditungguin orang tuanya nggak mau. Itu tapi nyatanya kalau di kos-kosan masak. Nah, itu berarti mungkin menyerapnya pelan-pelan. Nah, gitu. Wah, ini Nah, ini nasi merah bakar. nasi merah Ini bakar. adanya kalau pas hari Minggu. Hari Minggu pas ada Car CFD. Free Day, betul. Merah karena beras merah. Iya, nasinya berasnya merah, jadi namanya nasi merah bakar. Ini dulu pernah dipesan oleh Ibu Bupati. Waktu itu saya ada pembagian sertifikat gratis, daerah Comal sana, Balai Desa. Saya di sana tampil, ditulisi jual nasi merah bakar. Ternyata Ibu Bupatinya melirik. Iya, melirik. Apa kayak itu? Masuk sana, terus keluar. Dicarinya tahu-taunya. Nah ini, saya tadi pas bahasa ini, ada nasi merah bakar, penasaran, dicobanya. Alhamdulillah cocok. Ki wareg Pak samene Pak. Insya Allah kenyang. Nah, itu. Berapaan ini Pak biasanya kalau Itu saya jual 10 ribuan. tetap dengan Tetap 10.000. 10 ribu. Kenapa? Uang segitu kan biar pas, saya tidak bawa uang kembalian. Ah, Jadi serba dipas. dipas. Ini isinya apa aja Pak? Itu dalamnya? ada ayam, bumbu Ayam. rendang, ayam jamur. Ayam, bumbu dicoba rendang. aja Pak, coba, dicoba aja. Ayam bumbu rendang, Iya, ada jamur ada terus. jamurnya. Ada agak-agak pedas juga. Itu ya seperti lontong itu. Oh kayak Iya. lemper. Arem-arem. Arem-arem ya? Lemper kan ketan. Oh iya lemper kita, Iya, kayak arem-arem. itu. Terus sebenarnya nanti dipakai dus itu biar tidak tumpah. Kita nyicipi. Ya, gimana? Nah, aroma rempah. Ya, itu. Jadi yang sudah-sudah kalau nasi merah itu orang mesti banyak kan spoh, nggak ada rasanya. Iya. Ya, toh. Itu orang pertama itu. Saya pertama jualan itu, Mas spoh nggak ada rasanya Pak. Dicoba, nanti sampean beli, dicoba di rumah. Kalau nggak ada rasanya, besok sampean minggu sini uangnya tak kembalikan. Wih. Itu. Ternyata nggak ada yang ke situ, malah orangnya beli lagi. Oh iya Pak, enak gurih. Nah itu Ayam, jamur, jamur. telur ada. Nggak ada. Nggak ada. Itu bisa divariasi mas isinya sesuai dengan request tadi. Mau diisi bandeng, oke. Diisi teri, oke.
diisi cumi-cumi oke. Mau Gitu. pedes, oke. Mau pedes oke. Mau gitu. nggak pedes juga. Iya. Dan kami tidak menerimanya nasi merah bakar, nasi putih bakar juga bisa. Oh, Itu. Jadi kan kadang-kadang mungkin sebagian ada yang nggak suka. Itu takutnya tadi. Jadi orang traumanya nasi merah itu nasinya nanti sepoh, kurang gurih. Kita makanya kurang gurih gimana caranya biar gurih. Itu. oke. Ini luar biasa. Nanti saya habisin ini. Monggo. Silakan. Itu. Oke sahabat, kabar Malang demi apa ya, ceritanya cukup lumayan menarik dan banyak hal-hal yang inspiratif juga buat teman-teman semuanya, sahabat semua yang pengen terjun ke bisnis kuliner. Nanti bisa berhubungan langsung atau bisa komunikasi langsung sama Sharing. Pak Sunan Derajat ini, Kanjeng Sunan Derajat ini. Nanti bisa dilihatlah di captionnya ada linknya, alamatnya, nomor teleponnya, segala macamnya. Terima kasih Sama-sama Mas. Pak. Iya. Terima kasih semuanya sudah diceritain inspirasinya dan saya juga tergerak nih. Ini menarik soalnya kalau bisnis kuliner mungkin di Kabupaten Pemalang banyak juga yang bertahan, tapi saya baru ketemu sama Pak Kanjeng Sunan Derajat ini yang cukup 23 tahun bertahan itu. Dan luar biasa dari anak kecil sampai akhirnya jadi sarjana, Nah, itu. bermodal bisnis kuliner. Karena sudah jadi pekerjaan pokok. Jadi pekerjaan bawah dan nantinya mungkin anak juga terjun langsung ikut bantu nerus ke Bapak gitu. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf kalau ada kurangan gitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih. Siap. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan ke desa berikutnya dengan kegiatan yang berbeda, dengan ketemu saudara-saudara yang berbeda, dengan usaha-usaha yang berbeda juga. Sampai ketemu di lain waktu, sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.